Inilah detik-detik terbakarnya pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk yang terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang lancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Tentunya serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan. Atas kejadian tersebut, Iran tidak bertanggung jawab atas kebakaran di industri minyak di pelabuhan Fujairah. Bantahan itu dilontarkan lantaran Iran tidak pernah dan saat ini tidak berencana menyerang Uni Emirat Arab. Iran justru menuduh militer Amerika Serikat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Iran juga menyebut kebakaran di salah satu zona minyak di pelabuhan Fujairah dapat memicu kekhawatiran eskalasi regional. Ya, kembali bersama kami, pemirsa, dan kita akan bergabung atau sudah terhubung bersama Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional melalui sambungan Zoom. Ibu, menindaklanjuti yang tadi setelah disampaikan juga oleh Mas Wib begitu ya, mengenai ini sepertinya negosiasi yang alot gitu ya, karena dua-duanya ini ingin sama-sama menang. Nah, menurut Bu Susi, ini kan juga Project Freedom juga dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan untuk negosiasi. Negosiasi seperti apa sekiranya yang akan berhasil? Mungkinkah ada kesempatan itu? Kalau saya melihat sebagai ahli Amerika ya, ini mindset. Mindset dari sebuah hegemoni yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang ini. Dunia sudah bergulir menjadi sangat berbeda dari waktu mereka merencanakan ya. Rancangannya itu sebetulnya strong state expands, itu nomor 1. Jadi strong state harus membuat negara lain seperti Amerika Serikat. Outer inner artinya kalau ada instabilitas di luar itu akan membahayakan national security Amerika Serikat. Jadi saya iseng melihat Senat ini bagaimana dia responsnya. Ternyata Senator Murkowski bicara bahwa come on, Donald Trump, kamu datang ke kami dong. Saya siapkan authorization of the use of military force, AUF, yang biasanya mereka lakukan kalau misalnya mereka tidak bisa menggolkan resolusi war powers. Jadi AUF yang disiapkan oleh Murkowski hanya syaratnya 1, define the war. Yang kedua adalah kasih tahu suksesnya ukurannya apa. Yang ketiga, exit strateginya bagaimana. Jadi mereka udah siap-siap tuh. Murkowski dengan kawannya di Republican Party juga. Jadi kalau saya bilang, ini bukan kita bisa melihat, oh ini kesalahan Trump dan ini itu. Ini mindset mereka yang tidak bisa berubah. Karena inner outer dan outer inner kind of threat itu selalu didefinisikan sebagai hal yang akan mengurangi kekuasaan Amerika. Mereka sangat pure realis dalam arti interest defined as power. Jadi kepentingan mereka adalah kekuasaan. Kalau ada yang mencoba men-challenge, menantang, mereka akan segera menghardik orang tersebut atau kalau bisa dibom sekalian. Jadi kalau saya bilang ini bukan aturan-aturan yang sangat yuridis begitu. Mindset mereka memang hegemonik dan tidak mau kalah. Dan selalu harus keluar sebagai winner. Sehingga yang dicari oleh Donald Trump adalah satu winning strategi lagi. Kalau misalnya di Iran dia sudah dipermalukan, dia akan menghajar Kuba sebagai satu faktor untuk menunjukkan bahwa dia menang. Jadi yang kasihan nanti Kuba, karena sebetulnya Iran nggak bisa dikalahkan, tapi Kuba yang akan jadi bulan-bulanan dari Donald Trump. Jadi kalau kita misalnya merujuk kepada cara berpikir orang Amerika ini, kita harus paham mereka itu ya begitu gitu loh. Kalau misalnya mau sedikit berubah ya harus misalnya dari PBB atau dari suasana dunia yang memaksa Amerika Serikat untuk lebih santun dan lebih berperilaku baik. Tapi itu saya kira agak sulit ya. Karena
kalau Partai Demokrat menang juga dia akan berpikir sama. Jadi hegemoni itu dipertahankan karena mereka merasa mereka punya misi di dunia dan hanya Amerika yang bisa melakukan itu. Yang disebut Amerika is God's gift to humanity. Bayangin aja. Kalau orang berpikir demikian, bagaimana aturan-aturannya ya dibuat seenak sendiri agar hegemoni itu bertahan. Oke, Bu Susi. Lalu Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa peran melawan Iran ini adalah perang kecil begitu. Apa ini maksud perang kecil ini? Dia sengaja melakukan propaganda kok. Itu propaganda Donald Trump yang bilang semua swift boat atau kapal-kapal boat kecil yang digunakan oleh Iran itu tanda bahwa Navy mereka sudah rusak dan sebagainya. Walaupun memang benar Iran mengalami kerugian besar, tetapi dia memang menggunakan strategi war of attrition. Jadi semakin lama dia bikin putus asa dari Amerika Serikat, makin senang Irannya karena itu dipancing ke arah itu. Dan ancamannya adalah kalau kamu menyerang kami akan buat ini sebagai regional war. Jadi nggak banyak alternatifnya. Sekarang untung Pakistan mendorong untuk menghentikan Project Freedom ya, untuk jeda sedikit sehingga bisa terjadi deeskalasi. Apakah ini akan berhasil? Kita lihat moodnya Donald Trump itu yang nggak bisa ditebak sebetulnya. Oke. Lalu apakah ini juga sebenarnya dalam konteks meremehkan ketegangan yang terjadi saat ini di Selat Hormuz, Bu? Ya pokoknya apapun tujuannya adalah menunjukkan bahwa saya menang dan saya punya inisiatif baru yang kelihatan saya sebagai bully dan melakukan bullying itu secara nyata. Jadi sekalipun dia tahu bahwa dia nggak akan mungkin bisa menang dalam war of attrition ini ya. Jadi gini ya, tadi Bu Susi udah menjelaskan tuh, ya Bu Susi tinggal di Amerika. Saya memang belajar Timur Tengah, saya National War College-nya di Amerika, di Washington DC. Saya mencoba memahami cara pikir Amerika ya. Jadi kita melihatnya ini adalah dari perspektif sistemik, global ya. Di dalam sejarah, 500 tahun terakhir, terdapat 16 persaingan antara ruling power melawan rising power. Dari 16 interaksi, 12 berakhir perang, terbuka. 4 tidak, berarti 75% chance perang terbuka. Ya, pada saat ada struggle of power antara ruling power melawan rising power. Nah, yang terjadi saat ini adalah ruling power Amerika melawan China khususnya, ya, sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Makanya Amerika itu memprioritaskan, ya, major theater war-nya itu adalah di wilayah Indo-Pasifik, tepatnya di daerah China, China Selatan. Nah, setelah itu menyiapkan operasi containment yang ada di Timur Tengah, operasi homeland di Homeland Defense, dan juga operasi deterrence di Eropa bersama NATO. Bignya begitu. Jadi Amerika tidak dipersiapkan angkatan bersenjatanya untuk melakukan major theater war di Timur Tengah. Itu poinnya. Nah, dari tahun 79 sampai tahun 2026, ya, semua presiden Amerika belum bisa menundukkan tanda kutip orientasi geopolitik Iran yang memang mau membuat revisi dari sistem dunia. Dimulai dulu dari Timur Tengah. Jadi apa yang dimaui oleh Amerika di Timur Tengah, yaitu yang pertama adalah tidak adanya rivalitas aliansi lainnya di situ, dan keamanan bagi negara sekutu, baik negara Sunni Arab, GCC ataupun Israel, dan juga akses freedom of navigation di Selat Hormuz, ya, dan juga tidak adanya kekuatan nuklir, intercontinental ballistic missile, dan juga proxy Timur Tengah, itu semua ditolak oleh Iran. Jadi posisinya adalah zero sum game gitu. Itu poinnya tuh. Nah, dalam konteks sekarang terjadi interaksi. Yang tadinya Amerika dengan China itu irregular competition namanya, gitu. Mereka berperang tetapi belum berperang lah begitu ya. Jadi berperangnya itu dalam bentuk persaingan irregular, tidak mengikuti aturan main yang berlaku gitu. Di masa damai, sekarang berinteraksi dengan konflik di Timur Tengah. Itu poinnya tuh. Nah, sekarang kondisinya menjadi brinkmanship. Tidak ada masalah fundamental yang selesai, ya. Dan tinggal menunggu ini pecah menjadi perang besar. Nah, Presiden Trump sendiri, ya, tahun 2025 di dalam strategi keamanan nasionalnya, itu sudah mengatakan bahwa fokusnya adalah Indo-Pacific Command, China, ya. Yang kedua, dia akan fokus kepada bagaimana dunia ini bisa disustain, ditopang, bukan hanya oleh resource-nya Amerika, tetapi harus ada pembagian beban. Nah, aliansi terlibat gitu untuk menghadapi China semuanya. Terus yang ketiga,
dia itu fokus bagaimana homeland-nya itu aman, ya, makanya MAGA, ya, dan merevitalisasi defense industry. Itu 4 tuh fokusnya sebenarnya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada yang namanya tuh palo konservatisme tuh. Istilahnya ada satu yang incoherent juga di sini. Satu sisi tetap mau menjadi hegemon, seperti Ibu Susi tadi bilang, tapi satu sisi itu mau resource tuh dibagi, beban tuh dibagi-bagi gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ada upaya yang namanya tadi saya bilang adalah compellence arsitektur, memaksa untuk adanya perubahan-perubahan ini. Nah, salah satu titik temu antara Amerika dengan China dalam hal ini Presiden Trump dan Xi Jinping adalah Presiden Trump itu mencoba mengadop pemikiran Xi Jinping, bahwa Xi Jinping mengatakan tidak ada universal values, ya, yang ada adalah masing-masing negara bangsa itu punya values masing-masing. Tapi pada prakteknya, akhirnya yang kuat lah yang menentukan universal values tuh, ya, hegemon kan. Nah, Amerika bilang ya sudah kalau gitu, saya jadi perwakilan dari budaya Barat, Amerika. Silakan China jadi perwakilan dari budaya Timur, gitu. Nah, tapi yang terjadi sekarang itu adalah yang namanya competing atau conflicting ya multipolarism. Jadi masing-masing itu berkonflik dan itu kelihatan di Timur Tengah. Nah, Trump mencoba membuat namanya peaceful coexistence antara Arab dan Yahudi di bawah Abraham Accords yang sekarang ditolak oleh Persia. Nah, sementara Cina dan Rusia itu menolak ya. Iran itu punya senjata nuklir, tapi mendukung tanda kutip untuk menjadi threshold state of nuclear capability. Untuk apa? Mendistract Amerika. Nah, jadi poinnya nih. Jadi kalau sampai sekarang ini tidak bisa ketemu antara Beijing dan Washington, nah berarti akan ada resiko ini akan eskalatif. Baik. Dan pada saat itu ada multi-front battles, disitulah arah perang dunia itu semakin jelas. Tapi ada yang ramai juga karena misalnya dipertanyakan bahwa apakah ini Amerika Serikat tadi seperti yang akan bertemu dengan Cina akan membicarakan tentang perdamaian, atau Amerika Serikat ini juga mengklaim atau menuduh bahwa Cina ada di balik Iran. Tapi jangan dijawab dulu Mas Wib, karena kita akan kembali usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kalau di balik Iran udah pasti.